Nih Bahar sama gua terus lu muka lu jangan sampai rontok sama gua jahat Bahar. Muka lu rontok muka sama gua di sini. Mukamu aja gua ada di sini. Mukamu enggak ada di sini, enggak usah banyak ngomong. Bahar. Enggak usah banyak ngomong, kita ini enggak usah banyak ngomong. Jangan panik lu sama gua. Sekarang bisa kita tenang aja. Temen lu janji ya. Mukamu aja enggak kelihatan. Lu janji lu dulu sama gua ya. Lu dulu sama gua. Sekarang. Muka Belanda. Muka antek Belanda lu. Jumpa lagi dengan saya di channel _Hakim Medsos. Sebelum kita ke inti permasalahan, simak. Terima kasih yang sudah mendukung channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, salam sehat, salam sejahtera, mudah-mudahan taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Pada kali ini saya akan menanggapi tentang video yang kita saksikan secara seksama beberapa hari yang lalu, di mana pertikaian antara Said Qori dan Habib Bahar. Tentu hal ini jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi kita awalnya ini yang mempertanyakan keabsahan daripada nasab para habaib yang ada saat ini tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita fokus kepada sejarah yang didukung oleh tesis atau makalah wawancara yang disampaikan oleh Haji Imaduddin Al-Bantani. Sebenarnya poinnya di situ, bukan kita menambah permasalahan, terlebih hal yang tidak elok untuk dipertontonkan, hal yang bukan merupakan tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi tentu saya agak sedikit condong pada Said Qori lah. Saya menyayangkan ketika ini harus berapi-api, emosional yang berlebihan. Ya kita untuk mengkawal daripada kebenaran ini dengan cara yang elok, dengan cara yang santai, yang santun. Dan ini ya banyak strategi sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan tidak mengedepankan emosional. Ya berlahan lah. Jadi tidak perlu Said Qori untuk emosional seperti itu, terpancing. Ya saya tidak tahu apakah Said Qori itu murni terpancing ataupun hanya menguji daripada Habib Bahar. Saya tidak paham tujuan beliau. Dan tetapi apapun itu, saya tidak sependapat kalau cara-cara ini yang antum gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Justru ini akan timbul suatu permasalahan baru. Dan pembahasan awal, apa yang kita harapkan kebenarannya itu, justru tidak kunjung terang benerang. Jadi, saya mohon maaf pada Said Qori, ya tahanlah emosi itu, jangan sampai berapi-api seperti itu. Percayalah, kalau kebenaran itu kelak akan muncul dan akan terjawab di tengah-tengah kalangan masyarakat mayoritas. Kemudian lagi tentang adanya perlawanan sampai-sampai ya Habib Bahar juga menemui apa yang dikatakan oleh Said Qori. Ya saya pun heran gitu, saya heran gitu kan. Sampai ya kalian bukan lagi ilmiah kalau begitu kan. Dengan cara-cara seperti itu bukan lagi ilmiah. Bukan kita mencari pencerahan, justru kemana-mana kan. Narasi kita kemana-mana. Apakah begitu? Cara orang yang ditokohkan, orang yang mengerti, orang yang paham tentang agama. Kalau seperti itu kan apa bedanya kalian dengan preman kan? Ya begitulah perwatakan yang tidak bisa mengendalikan emosional, yang terpancing, ya jauh ekspektasi ini dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah terkhusus untuk para habaib ya seperti Habib Bahar, ya kalau memang terbukti, kalau memang antum yakin, ya buktikan saja secara ilmiah ataupun ya apa yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat, di mana kita menggunakan secara ilmu modern yang dimutakhirkan itu yaitu tes DNA. Mengapa harus takut? Bukankah lainnya itu sudah melakukan hal seperti itu? Seperti halnya sebagian dari kalangan Wali Songo, mereka sudah tes dan itu sudah terbukti. Terus yang membuat kalian ragu takut itu di mana? Itu buktikan saja, jangan menggunakan rasis, dengan menggunakan yang tak elok di publik gitu kan. Akhirnya penafsiran masyarakat itu akan kemana-mana. Jadi khusus saja apa yang dituduhkan kepada kalian jawab dengan lugas, terang benderang, fakta sejarah, kemudian diperkuat. Kalaupun memang sejarah itu terlebih itu tidak terbukti, perkuat dengan tes DNA. Tidak ada yang perlu kalian tutupi dan tidak perlu kalian ada rasa keraguan kalau toh memang itu timbul keyakinan itu di hati kalian. Jadi publik, masyarakat itu mengharapkan kebenaran itu muncul di tengah-tengah kalangan habaib agar kiranya kalian ya bahasanya legowo, menerima dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi adapun kalangan habaib tentunya, ya sekali lagi tidak menafikan kealiman, keilmuan dari kalangan tentunya Bani Ba'alawi ya ataupun habaib yang tadi, ya tidak menafikan. Artinya kalian mungkin punya jalur orang ulama-ulama besar. Mungkin datu-datu kalian memang orang yang berilmu, paham, mengerti betul tentang agama kan, tapi ketika kalian mengklaim bahwa itu kalian tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan banyaknya pertanyaan di masyarakat mengenai tindak tanduk kalian yang tidak mencerminkan, yang tidak meyakinkan bahwa kalian tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, masyarakat secara umum ingin pembuktian itu, fakta sejarah itu, ungkaplah fakta sejarah itu. Jadi itu masih tahap-tahap
ilmiah, kita telusuri dengan sejarahnya. Kalaupun sejarah itu tidak bisa mengungkap, maka tidak ada lagi celah, tidak ada lagi jalan untuk berkilah kecuali tes DNA. Adapun kalian ragukan tentang adanya tes DNA, atas alasan apa kalian ragukan tes DNA itu? Sementara yang lain sudah melakukan tes DNA itu. Dan ada yang terkonfirmasi memang nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Lantas pada kalian yang belum melakukan tes DNA, terlebih kalian menggunakan framing haram lah segala macam, fatwa ulama sedunia dan sebagainya itu, buat apa kalian publikasikan hal seperti itu? Mau toh kitab setebal apa sebesar apapun, intinya keabsahan itu masyarakat ingin tahu persis terang benderang akan sejarah kalian, akan keabsahan kalian, baik secara ilmiah, ilmu kitab kuno ataupun secara modern. Itu saja. Kalau kalian bisa melaksanakan proses-proses itu, maka kami yang menghargai dari sudut manapun. Kalau kalian memang terbukti, ya tentu ketaziman kami itu berarti kan tidak ada keraguan lagi tentang keabsahan kalian. Bahkan masyarakat umumnya kami akan 2 kali 3 kali lipat kecintaan kami tertanam dan keyakinan kami akan lebih kuat 2-3 kali lipat pula pada masa sebelumnya. Tetapi kalaupun itu tidak terbukti, ya bukan pula kalian lantas hina, masih ada jalur kealiman. Jadi ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kalian. Jadi bukan bersembunyi di balik nasab, tetapi kalian harus mengedepankan ilmu. Ya yang kita harapkan memang para habaib terkonfirmasi menurut fakta sejarah dan DNA, kemudian alim berilmu. Kami mengharapkan betul dengan halnya itu. Karena banyaknya hal yang janggal, maka itu perlu jawaban. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, baik dari kalangan habaib ataupun Syed Fori, saya ingin bahwa fokus pada titik permasalahan. Jangan mengedepankan emosional, bahwa yakinlah orang-orang yang ada di kalangan habaib ya banyak. Orang-orang yang mendukung tesis kayak Imat juga, yang bisa mereka telusuri daripada jejak sejarah ya banyak. Jadi tak perlu khawatir tentang keduanya. Akan tetapi yakinlah nanti suatu saat itu akan terjawab dan ada langkah jalan keluarnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon pada semua daripada netizen dan para YouTuber ataupun medsos lainnya, jangan terpancing untuk hal permasalahan seperti ini. Kita menyampaikan dengan lugas, bijak, adem, bahwa sebetulnya kita ingin hakikatnya kebenaran yang ada. Itu saja. Jadi belum adanya titik temu saat ini karena bantahan-bantahan dan keterangan-keterangan yang ada, baik dari kalangan Mbak Alawi ataupun pendukung kayak Imat Yudin tentang tesisnya, itu belum membawa kepuasan, belum ada yang bisa untuk memberikan suatu magnet di mana bisa merubah yang awalnya tidak percaya menjadi percaya. Hanya itu saja. Dan saya kembali lagi, yakinlah tetap nanti akan muncul kebenaran dan ini akan terang benderang, tetapi jangan gunakan emosional, hal-hal yang tidak terpuji, terlebih ini di publik yang dimana ditonton, diperlihatkan di masyarakat umum. Jadi malukan bagi kita yang mengetahui tentang syariat agama, kan tetapi perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita orang yang berilmu. Itu saja. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.